pasti itu akan diperiksa kembali ya untuk memenuhi berkas perkara nanti ketika penyidikan ini sudah mulai ke penyidikan khusus. Ini masih penyidikan umum, jadi siapapun itu bisa diperiksa sekarang. Bahkan secepatnya, kalau diperlukan, BPK untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap kinerja PT Jakpro bersamaan dengan kelima anak perusahaannya itu. Jangan kasih ampun maling-maling anggaran. Apakah dia tuh mantan direktur atau mantan gubernur? Banyak ninggalin masalah yang nggak kelar-kelar. Dan punya potensi jadi kasus hukum, bahkan sudah diendus oleh aparat. Jalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan. Untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Bisa saja soal ITF ini jauh lebih parah kasusnya daripada Formula E. Dan dua kasus ini murni terjadi, diinisiasi, dimulai, diidekan pada era Anies Baswedan jadi gubernur yang prosesnya menjijikan dulu itu. Itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses, pasti akan diperiksa. Untuk yang satu ini sudah berutang loh ya. Untuk yang ITF ini itu sudah ngeluarin duit, sudah berutang. Belum juga terrealisasi. Ditambah pengadaan tanah untuk ITF ini tadi, nggak jelas progresnya. Jelas tadi kan modus tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi markup, harga gitu. Ini potensi itu lah. Yang kedua ada pekerjaan yang tidak selesai. Pak Heru Budi harus korek habis tuh. Kerja keras Pak bareng DPRD Pak, sehingga mampu menjelaskan kepada publik kenapa sampai sekian tahun pembangunan ITF Sunter itu tadi tidak berjalan dengan baik, termasuk apa sebab dengan dukungan pinjaman duit Pak, pinjaman. Sekali lagi, pinjaman duit 4 triliun yang bersumber dari PEN, Pak. PEN, PEN. Tapi PT Jakpro tidak mampu menunaikan tugas yang diberikan Gubernur Anies kepada mereka. Ingat, ada duit PEN alias Pemulihan Ekonomi Nasional yang saat pandemi kemarin yang ditelan oleh proyek pengolahan sampah Anies ini. Umum. Nanti kalau sudah penyidikan khusus, tentu saya panggil lagi Mas Ilawan di sini. Jadi ya namanya aja Anies, ya pasti aneh lah. Kemana itu duit, wahai capres rasa pengangguran? Dua tersangka kasus korupsi anak usaha Jakpro ditahan. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara telekomunikasi dan pengadaan barang jasa pembangunan infrastruktur gigabit pasif optical New York tahun 2015-2018 ditahan Polri. Kedua tersangka itu merupakan mantan Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo tahun 2014-2018, Aryo Pramadi, dan mantan Vice President Finance dan ITPT JIP tahun 2008-2018. Krisman Desanto, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap para tersangka, ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam keterangannya pada Sabtu 10 Desember. Ia mengatakan kedua tersangka itu saat ini telah ditahan di Rutan Barreskrim Polri. Aryo ditahan sejak tanggal 9 Desember, sementara Krisman ditahan sejak tanggal 28 November. Sebagai informasi, kedua mantan petinggi anak perusahaan Jakpro itu telah ditetapkan tersangka sejak Desember 2021 lalu. Keduanya dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cahyono menjelaskan keduanya juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Ia mengatakan sejauh ini penyidik telah melakukan penyitaan dalam perkara TPPU sebesar 5.871.302.000 dalam bentuk alat transportasi dan uang tunai sebesar 571.302.000, ujarnya. Dalam kasus ini, Cahyono menjelaskan PT JIP tercatat melakukan kerjasama pembangunan menara telekomunikasi dengan beberapa perusahaan swasta pada periode 2015-2016. Dalam mencari modal pembangunan menara telekomunikasi tersebut, PT JIP disebut melakukan pinjaman modal kerja kepada PT Jakpro melalui ex-dirut PT JIP, Aryo Pramadi, senilai 150 miliar. Permohonan yang diajukan kepada PT Jakpro itu kemudian diproses melalui skema pinjaman yang dananya dari dana penyertaan modal daerah tahun 2015 dan tahun 2016. Padahal Cahyono mengatakan seharusnya dana PMD itu tidak dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut atau punya
atau bukan peruntukannya. Oleh karena itu, proses pembangunan menara tersebut dinilai melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang hingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 240.873.945.116. Lebih lanjut, pada tahun 2017 sampai 2018, PT JIP juga tercatat melakukan sejumlah kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta dalam pengadaan GPUN. Selain itu, PT JIP juga melakukan pinjaman modal kerja kepada PT Jakpro melalui dirut PT JIP saat itu, yakni Aryo Pramadi, senilai 234.736.000.000. Seperti proyek pembangunan menara, pinjaman diproses melalui skema pinjaman dari dana PMD tahun 2015 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar 71.505.725.997, ucap Cahyono.